Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini kita akan membahas tentang mikrometer luar, sering disebut juga dengan offset mikrometer. Baiklah, dalam pembelajaran kita kali ini, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah dapat menentukan tingkat ketelitian dari mikrometer yang digunakan. Yang kedua, dapat membaca skala pengukuran pada alat-alat ukur dari mikrometer. Dapat menggunakan mikrometer secara benar. Jadi setelah kita belajar dari mikrometer ini sendiri, mudah-mudahan dapat membedakan antara jangka sorong atau vernier caliper dengan mikrometer. Baiklah, kita akan membahas macam-macam dari mikrometer. Yang pertama adalah mikrometer luar atau sering disebut dengan offset mikrometer. Di mana pengertian dari mikrometer ini sendiri adalah alat ukur panjang yang ketelitiannya dalam pengukuran amat teliti. Jadi di sini ada kata teliti, yang mana tingkat ketelitian ini bisa mencapai 0,01 mm atau sering kita sebut dengan 1/100. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong ini sendiri, yang pertama adalah landasan poros, yang mana landasan poros ini adalah suatu bagian yang dalam kondisi diam. Yang kedua ada poros, di mana poros ini akan bergerak maju mundur tergantung dari pergerakan dari selubung luar. Yang ketiga ada kunci poros, yang mana lock ini sendiri fungsinya untuk mengunci dari pergerakan si poros. Yang terus ada di bagian sisi belakang itu ada namanya roda bergigi, di mana roda bergigi ini dikala kita putar, kalau sudah mencapai batas maksimum dia akan berbunyi seperti krik. Adapun bagian dalam mikrometer ini sendiri itu memiliki dua bagian utama. Yang pertama itu disebut dengan skala utama, dan ada juga skala nonius. Di mana pada skala utama itu adalah sisi bagian dalam. Nilai dari sisi bagian dalam ini itu tergantung dari ukuran dari jangka sorong kita dari mikrometer luar kita ini. Ada yang 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm. Di sini ada yang disebut dengan skala nonius, di mana skala nonius ini itu satu garis dari skala nonius itu sama dengan 0,01. Untuk cara penggunaannya nanti akan kita lihat pada video berikut ini. Yang kedua ini adalah mikrometer dalam. Di sini sering disebut dengan inside mikrometer. Untuk video pembelajaran tentang mikrometer dalam nanti akan kita bahas tentang bagaimana cara penggunaan dari mikrometer dalam. Di sini ada bagian credible jaws, terus di sini ada lock juga, di sini ada spindle, di sini ada skala utama, dan ini ada skala nonius. Di sini ada reset stop. Cara penggunaannya pun hampir sama dengan mikrometer luar. Di sini yang ketiga ada mikrometer kedalaman. Di mana mikrometer kedalaman ini fungsinya untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Cara penggunaannya itu hampir sama. Jadi ketiga bagian ini, kalau untuk jangka sorong atau vernier caliper, ketiga fungsi ini bisa digunakan dalam menggunakan jangka sorong. Akan tetapi untuk mikrometer dia dibagi menjadi bagian masing-masing. Terus cara kerjanya di sini, jika di sini ada baut pengikat, ada baut, di sini ada jarak ulir, sering disebut dengan pitch. Jadi satu kali putaran baut ini sendiri ini akan bergerak sejauh jarak ulir. Jika dalam suatu metode jarak ulir ini adalah 0,01, maka satu kali kita memutar baut, maka pergerakan dari mur kita ini sendiri itu adalah 0,001 mm. Di sini dapat dilihat jika baut diputar satu kali, maka baut tersebut akan
bergerak 1 ulir. Apabila jarak 1 ulir 1 mili, baut akan bergerak 2 mm dan seterusnya. Nah, ini adalah prinsip dari cara kerja dari mikrometer luar. Nah, terus di sini ada salah satu contoh bagaimana cara membaca skala pengukuran pada mikrometer. Yang pertama ini adalah cara pengukurannya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya skala utama kita ini adalah nih, dapat dilihat bahwasanya itu satu garis 0,1, setengah dari 1 adalah 0,5 mm. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, maka pengukuran kita ini adalah 4 dia lebih, 5 dia kurang. Nah, di sini sebenarnya di sisi bawah itu ada garis. Nah, akan tetapi di sini di garis tengah di skala utama dengan skala nonius itu berimpit. Maka pembacaan dari alat ukur ini sendiri adalah 4,5. Nah, di sini kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, yang mana di sini kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dia 5 berarti dia udah lebih. Nah, di sini kita tuliskan skala utamanya adalah 5 mm. Skala noniusnya itu adalah di angka 20. Nah, di sini diperlihatkan bahwa skala di bawah, yang mana skala di bawah ini tadi itu adalah nilainya adalah 0,5 mm. Nah, di sini lantaran tidak sampai setengah, maka nilainya 0. Pembacaan skalanya ini adalah 20. 20 dikali 0,001 sama dengan 0,2. Nah, maka pembacaan kita adalah 5,20 mm. Nah, terus di sini ada pembacaan untuk mikrometer luar. Ini nih untuk pembelajaran berikutnya akan kita bahas lebih detail lagi cara pembacaannya. Terus di sini ada ini memeriksa tanda 0. Nah, di mana tanda 0 ini adalah untuk mengecek apakah mikrometer kita masih dalam kondisi baik atau masih perlu kita melakukan kalibrasi. Nah, prosedurnya seperti apa? Yang pertama, bersihkan anvil dan spindle dengan kain bersih. Putar reset stopper sampai anvil sampai ke titik akhir spindle bersentuhan. Nah, terus putar reset 2 sampai 3 kali sampai posisi penekanan yang cukup. Nah, nanti kita lihat dalam proses pengkalibrasian. Menyentuh titik 0. Nah, di sini apabila kesalahan kurang dari 0,02 mm, maka kuncilah spindle dengan lock clamp. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya itu spindle ini kita beradakan pada sisi ujung. Kita harus mengecek bagaimana skala nonius dengan skala utama itu harus angka 0 dengan skala utama itu harus berimpit. Jika tidak berimpit, maka kita lakukan kalibrasi menggunakan alat bantu. Nah, ini adalah metode-metode cara mengkalibrasi. Maka untuk kesimpulan dari perkuliahan kita kali ini adalah mikrometer merupakan alat ukur linear langsung dengan tingkat ketelitian sampai peratus bahkan beribu, yang prinsip kerjanya mirip dengan mur dan baut. Tingkat ketelitian mikrometer tergantung dari ukuran kisar dari ulir tersebut. Nah, semakin halus maka tingkat ketelitiannya semakin tinggi. Nah, terus untuk menghasilkan ukuran yang tepat, maka mikrometer harus diset di posisi 0 sebelum digunakan, sama dengan jangka sorong. Nah, jadi untuk sebelum kita gunakan, pastikan alat ukur masih dalam kondisi baik. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Terima kasih. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan di komen di bawah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.